Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafli. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Perkenalkan, nama saya Cariati. Perkenalkan, nama saya Jusnita. Perkenalkan, nama saya Anwar. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Saya akan membahas tentang kondisi Jakarta sebagai ibu kota pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jakarta tidak hanya dijadikan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga dijadikan sebagai pusat perdagangan. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan berupa terbangunnya infrastruktur penunjang pemerintahan, tetapi juga kepada terbangunnya infrastruktur penunjang perdagangan. Pembangunan tersebut menciptakan sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan kegiatan perdagangan yang memberikan keuntungan tidak hanya secara ekonomi tetapi juga memberikan keuntungan secara sosial dan politik. Pasca Indonesia merdeka, pola pembangunan yang mengintegrasikan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan. Perekonomian di Jakarta tetap dipertahankan. Praktik penyatuan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang terjadi di Jakarta sebagai ibu kota nyatanya tidak direncanakan dari awal. Hal ini bisa terlihat dalam kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda hanya ditunjukkan untuk mengakomodasi sebanyak 600.000 sampai 1 juta penduduk. Dengan saat ini telah dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk. Permasalahan tersebut berakibat kepada terbatasnya pengembangan kapasitas Jakarta yang memunculkan berbagai permasalahan baik secara ekologi seperti masalah buruknya sanitasi air dan polusi udara sampai dengan masalah sosial seperti tingginya masyarakat miskin yang menempati kawasan kumuh dan padat penduduk. Keterbatasan Jakarta mengakomodasi pengembangan pusat pemerintahan dan ekonomi diupayakan dengan menggandeng daerah penyangga hinterland yang kemudian menjadi konsep kota megapolitan, yaitu Jabotabek atau gabungan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung Jakarta sebagai kota inti dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Diharapkan dengan adanya kawasan terpadu Jabotabek akan mengurangi beberapa Jakarta baik sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat perdagangan dan perekonomian. Konsep Jabotabek secara praktik tidak sepenuhnya mengatasi terbatasnya kapasitas Jakarta sebagai ibu kota. Dalam beberapa konsep ini melahirkan permasalahan baru seperti pemborosan bahan bakar dan tingkat kemacetan yang semakin parah serta ketidakefisien waktu. Meskipun secara empiris Jakarta memiliki keterbatasan kapasitas, namun pemerintahan tidak bisa menjadikan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemindahan ibu kota. Hal ini didasarkan kepada beberapa landasan, antara lain yang pertama yaitu menjadikan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemerintahan ibu kota menjadi bukti kegagalan pemerintah yang tidak mampu sadari awal merencanakan konsep itu, kota yang ideal. Yang kedua, menjadikan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemindahan ibu kota menggambarkan pola pengambilan kebijakan pemerintah yang empiris atau reaktif. Dalam artian menunjukkan berbagai permasalahan muncul dan menimbulkan masalah secara sistematik yang kemudian pemerintah baru memunculkan rencana kebijakan pemindahan ibu kota. Yang ketiga, Jakarta merupakan sebuah wilayah yang sudah matang jika dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia. Jakarta masih unggul dalam hal akomodasi.
penyelenggaraan pusat dan pusat perekonomian, sehingga alasan Jakarta tidak layak menjadi ibu kota harus dibuktikan oleh pemerintah secara konkret, rincian dan yang jelas meliputi berbagai aspek penunjangan penyelenggaraan pusat, pemerataan ekonomi dan pembangunan sebagai dasar pemindahan ibu kota. Rencana pemindahan ibu kota salah satu alasannya didasarkan kepada fakta empiris yang mana birokrasi yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Berbagai patologi birokrasi mulai dari rendahnya kualitas aparatur pemerintahan, rendahnya kualitas publik yang diberikan, sampai dengan praktek-praktek pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi dan jual beli jabatan tidak bisa dipisahkan dari ciri birokrasi saat ini. Pemahaman mengenai permasalahan tersebut di atas memunculkan salah satu dorongan bahwa rencana pemindahan ibu kota harus didasarkan kepada tujuan penerapan tata pemerintahan yang baik agar berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini ada dapat dihilangkan. Pemerintahan ibu kota sudah seharusnya didasarkan kepada keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Meski demikian, berbagai permasalahan dimungkinkan akan muncul apabila pemerintahan mendasarkan kepada alasan tersebut. Berbagai permasalahan tersebut yaitu: pertama, kejelasan konsep tata kelola pemerintahan yang seperti apa yang ingin dibangun. Hal ini didasarkan kepada banyaknya konsep tata kelola pemerintahan yang ada saat ini. Kemudian, bagaimana konsep tata pemerintahan yang baik dikembangkan dalam kaitannya dengan pemindahan ibu kota. Apakah memiliki prinsip atau dimensi baru dan khusus yang membuat konsep tata pemerintahan yang baik dalam konteks pemindahan ibu kota menjadi berbeda dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah ada saat ini. Kedua, menyangkut metode atau cara yang ingin ditempuh agar konsep tata kelola pemerintahan yang baik dapat merangka pemerintahan ibu kota bisa dilaksanakan dan berhasil. Dengan kata lain, konsep tata pemerintahan yang baik tersebut harus memiliki kejelasan tahapan pencapaian secara konkret. Ketiga, apakah pemindahan ibu kota didasarkan kepada mewujudkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan, maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintah akan menerapkan dua kebijakan tersebut sebagai prioritas untuk direalisasikan terlebih dahulu dan menjadi agenda utama dalam pemindahan ibu kota. Keempat, bagaimana pemerintah membuat indikator keberhasilan pemerintahan ibu kota yang didasarkan kepada prinsip mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsekuensi dari pemilihan alasan dasar pemindahan ibu kota bagi pengembangan ibu kota baru. Alasan dampaknya bagi ibu kota baru sebagaimana yang dijelaskan di atas harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, sehingga alasan dasar yang akan dijadikan rencana pemindahan ibu kota benar-benar merupakan alasan yang mampu menjawab masalah dan tantangan pemindahan ibu kota. Hal ini juga bercermin dari pemindahan ibu kota yang telah dilakukan di negara lainnya yang mana masih menyisakan permasalahan. Hal tersebut selain didasarkan pemahaman bahwa pemindahan ibu kota harus dilandasi oleh komitmen pemerintah mewujudkan birokrasi yang kompeten dan profesional, juga didasarkan pemahaman bahwa pemindahan ibu kota harus didukung oleh visi dan tujuan yang berorientasi kepada masa depan, bukan hanya kepada lokalitas isu disparatis pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan pembangunan semata yang saat ini tengah menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga wilayah ibu kota yang harus dapat mengakomodasi setiap tuntutan yang muncul dan mampu menjawab setiap tantangan yang datang serta mampu mengembangkan dirinya menjadi ibu kota yang respiratif dan ideal bagi Indonesia. Adanya birokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan untuk menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan, keinginan dan komitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan pilihan yang tepat bagi rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia.
Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota harus dilandaskan pada kebijakan yang visioner dan didukung birokrasi pemerintahan yang profesional. Dengan mendasarkan kepada alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka birokrasi pemerintahan dituntut untuk bertindak terbuka dan partisipatif dalam merencanakan pemindahan ibu kota, serta dalam proses pembangunan ibu kota ke depannya, birokrasi pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi tata pemerintahan yang baik seperti adanya nilai kesetaraan, ketanggapan, transparan, akuntabel, dan profesional.